Tadi pagi kita bisa hadir. Oleh karena itu saya sangat senang, saya bersyukur pagi ini diundang oleh Bapak Ketua DKM di Masjid Nurul Salam ini, karena saya pagi ini berkumpul bersama calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi kata Rasul, setelah langkahnya itu digunakan untuk taklim seperti ini, langkahnya digunakan untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah, dia berdalam syariat-syariat Rasulullah, kemudian keluar dari tempat ini, apa jaminannya? Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka langkah kakinya digunakan menuntut ilmu seperti ini, maka nanti langkahnya akan dimudahkan Allah menuju surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya tidak berlebihan kalau saya doakan dan kalau saya sebut Bapak Ibu semua calon-calon penghuni surga. Oleh karena itu saya doakan semuanya yang hadir, yang punya urusan di rumahnya belum beres, setelah pulang dari sini mudah-mudahan dibereskan Allah. Yang masih pada punya hajat, yang hajatnya belum dikabul sama Allah, mudah-mudahan keluar dari tempat ini nanti hajatnya dikabul Allah. Yang saudaranya barangkali ada yang lagi sakit, semoga cepat disembuhkan Allah. Dan barangkali ada yang masih pada punya utang, mudah-mudahan utangnya cepat dilunasi sama Allah. Aminnya rada sereget kalau yang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Saya sedikit mungkin kenalkan dulu ya. Nama saya Harun Ar-Rasyid. Saya berasal dari Bogor, kelahiran Bogor 1972. Kemudian saya pendidikan di Bogor, madrasah, kemudian di PGA Pondok Pinang. Saya orang Jakarta juga, lama pendidikan di Pondok Pinang, PGAN 28 Jakarta. Setelah itu saya pesantren di Tebu Ireng Jombang sejak 91 sampai 95. Setelah itu saya kembali Bogor karena ada yang punya pesantren, orang tua saya situ ngajar dulu. Setelah ngajar ada pendidikan tentara, orang tua saya bilang tes lah tentara, jangan jadi guru semua anak abah katanya. Akhirnya alhamdulillah lulus saya. Kata ayah kalau bisa angkatan darat, wah ini bisa masuknya angkatan laut pasti saya nggak apa-apa, yang penting tentara kata abah. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah dinas di Cilangkap. Cilangkap Jakarta Timur. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua, wasilah dari sahabat saya, sama-sama dakwah di Komplek Angkatan Laut oleh Ibu Haja Ratna, Bu Neneng ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini semoga bisa memperkuat silaturahmi kita dengan warga Nurul Salam. Mudah-mudahan hadirnya kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, waktu saya sampai jam berapa ini ceramah? Setengah 6 sampai jam 6. Rencana saya ceramah sampai setengah 8. Kira-kira ibu-ibu sanggup nggak? Sanggup, bener ya? Bapak-bapak sanggup nggak kira-kira? Sanggup. Tapi saya maaf nggak sanggup kalau jam segitu. Insya Allah lah ya, setengah 6 atau jam 6 seperempat lah kita. Oleh karena itu pagi ini, mari sebelum kita kaji apa yang menjadi tema kita pagi ini, mari sama-sama kita basahi lisan kita ini untuk melantunkan sholawat. Sholawat faedahnya, sholawat manfaatnya sangat besar buat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersolawat kepada Rasul dengan solawat yang sebaik-baiknya kata Allah. Sampai malaikat Allah juga bersolawat. Karena solawat yang kita lantunkan itu fungsinya kembali kepada diri kita. Karena kita bersyukur oleh Allah diberikan
seorang figur yang amat sangat kredibel, seorang insan paripurna, manusia agung, nyaris dalam diri manusia agung tersebut yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Abdul Manaf, tidak ada cacat sedikit pun dalam diri beliau. Bersyukur kita menjadi umatnya di akhir zaman ini. Oleh karena itu, sholawat yang kita baca saja, kata Rasul, akfiru alaya sholatan fa inna sholatakum ailaya maghfiratul lizunubikum. Subhanallah. Kata Rasul, perbanyaklah kalian kepada sholawat, karena sholawat yang kalian baca dari lisanmu akan menggugurkan, meruntuhkan, meluluh lantakan dosa-dosa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita berdoa saja Bapak Ibu. Berdoa kita tidak menyertakan sholawat di dalamnya, maka kata Rasul berdasarkan hadis Imam Tirmizi, maka doa kita itu menggantung antara langit dan bumi. Subhanallah. Kata Rasul, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard la yas'alu minhu syai' hatta sholliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya sesungguhnya, kata Rasul, doa yang kita baca ini bergantung antara langit dan bumi. Berdiam doa kita ini. La yas'alu minhu syai', tidak diangkat ke langit oleh Allah hatta sholliya ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dibacakannya sholawat baru doa kita ini sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah doa, dengan wasilah sholawat, pagi ini dosa-dosa kita digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga doa-doa kita yang kita panjatkan mudah-mudahan dikabul Allah. Mari sama-sama kita baca sholawat nariyah satu kali, sholawat yang mana ini merupakan amalan para salafus saleh. Orang ingin diangkat derajatnya, ingin mulia kehidupannya, ingin berkah, segala keinginan-keinginannya dikabul Allah. Kata ulama pesannya apa? Perbanyak sholawat nariyah. Kemudian kita baca juga nanti sholawat tibil qulub, apalagi masih pandemi seperti ini. Kita mohon dilindungi oleh Allah, dipelihara kesehatan lahir dan kesehatan batin. Kemudian yang ketiga kita baca sholawat namanya sholawat minta kecukupan oleh Allah. Semoga urusan-urusan kita, hajat-hajat kita, keinginan kita dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita baca sholawat burdah. Kita ingin minta berkah dari Allah dunia akhirat. Karena faedahnya kalau kita lihat sholawat burdah ini luar biasa. Oleh karena itu mari sama-sama kita lakukan dengan berkhusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati
Allahul kafi Rabbunal kafi qasdanal kafi wajdanal kafi likulil kafi gafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah hasbunallah Mustafa baligh maqasidana waghfir lana
Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir seperti ini, kata Rasul, tidak ubahnya seperti orang yang hendak merenda surga yang sebenarnya. Subhanallah. Jadi hadir aja seperti ini seperti orang yang lagi merenda, arti menata surga yang sebenarnya. Makanya kegiatan yang seperti ini ketika kita hadir, semuanya sampai ikan-ikan yang di laut saja berdoakan, sampai malaikat Allah ini turun hadir ribuan malaikat. Makanya ketika ada orang yang hadir menuntut ilmu seperti ini, subhanallah, banyak yang ridho, banyak yang senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhoan bima yaqul. Subhanallah. Ketika ada hamba Allah hadir di majelis ilmu, Allah turunkan ribuan malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikat Allah membentangkan sayap-sayapnya. Kenapa? Ridhoan bima yaqul. Karena mereka aja katanya ridho melihat bapak ibu kita seperti ini. Subhanallah. Makanya kan situasinya tenang, adem, ayem. Kenapa? Ibu-ibu, bapak-bapak lagi dikekepin sama malaikat. Subhanallah. Bahkan kegiatan seperti ini sangat dianjurkan Rasulullah kepada sahabat ketika itu. Kata Rasul, wahai sahabatku, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, madza riyadul jannah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannati majalisul ilmi. Kata Rasul, jika kalian berada di mana saja, maka sering-seringlah hadir di taman surga. Jadi Rasul perintahkan sahabat hadir di taman surga. Sahabat angkat tangan bertanya, ya Rasulullah, madza riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa sih taman surga itu? Rasul menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannati majalisul ilmi. Kata Rasul, taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu. Subhanallah. Berarti Bapak Ibu, kita sekarang ini tengah berada di taman surga. Kalau menurut hadis tadi, karena yang namanya majlis ilmu ini kata taman surga. Nanti bekas kehadiran kita ini menggeser ke surga yang sebenarnya. Nih karpet-karpet yang didudukin geser nih katanya. Ini granit yang dipakai duduk geser ke surga yang sebenarnya. Termasuk ibu-ibu yang nyender di belakang itu, dindingnya nanti geser katanya. Makanya nyender yang dirubah senderannya itu. Biarin aja. Insyaallah. Makanya hadir seperti ini berat. Enggak semua orang bisa hadir begini. Ini makanya Bapak Ibu orang-orang terpilih. Alhamdulillahirabbil. Apakah begitu udah datang nggak ada gangguannya? Banyak. Ketika kita hadir majelis ilmu ini nih, apa nggak diganggu terus sama setan? Masya Allah. Di rumah aja nih bawaannya tuh, kalau melangkah ke majelis ilmu berat. Karena tadi langkahnya aja berat. Bahkan kata ulama, semakin banyak langkahnya ke majelis ilmu, ke masjid, itu langkahnya akan banyak bermanfaat dan berfaedah, mengumpulkan investasi akhirat kita. Makanya kata hadis, katanya dalam hadis lain nih, yang paling banyak langkahnya itulah katanya yang paling baik. Makanya bersyukur nih yang rumahnya jauh dari masjid nih. Berarti dihitung langkahnya. Pak Ustadz, gimana kalau rumah saya dekat? Ya besok muterin dulu aja rumah orang. Boleh sampai kemari. Tapi kalau pulang cari yang dekat gitu artinya. Kalau berangkatnya cari yang jauh. Gak bedanya kita kalau sholat Idul Fitri, kan perintah Rasul dalam hadis, sunnahnya Idul Fitri atau ibadah, kalau berangkatnya pada tempat yang
ini pulangnya harus cari tempat jalan yang lain kan gitu. Supaya apa? Supaya banyak ketemu orang, bersilaturahim. Masya Allah manfaatnya banyak. Begitu bersyukur Bapak Ibu kita semua bisa dihadirkan di sini ya. Kita hadir di sini merupakan perwujudan rasa syukur kita. Kita diberi kesehatan, kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin. Lalu ibu-ibu bapak-bapak langkahkan ke sini, ini bentuk syukur. Karena ketika Rasulullah menjelaskan tentang hakikat syukur itu apa? Syukur itu adalah isti'anah ilmun iblit to'ah. Hakikat syukur itu adalah menggunakan nikmat sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk kembali taat kepada Allah. Nah itu syukur. Berarti bapak-bapak ibu ini diberi sehat, diberi umur panjang, diberi rezeki yang cukup untuk kehidupan, dan bapak ibu pun dengan sehatnya badan ibu bapak hadirkan ke sini untuk mentaati Allah, perintah berjamaah, perintah taklim, perintah bersilaturahim seperti ini. Maka kita dalam kriteria hadis tadi itu sudah terkategori orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kalau kita udah lakukan itu, apa kata Allah? La azidannakum, nikmatmu akan aku tambah kata Allah. Ibrahim ayat 7 jelas. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jelas. Kalau kita bersyukur dengan menggunakan nikmat kita untuk kebaikan, maka Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Mudah-mudahan nih keluar dari tempat ini kenikmatannya semakin ditambah dengan lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini jelas. Ibrahim ayat 7 jelas. Nah, bagaimana sebaliknya kalau kita kufur nikmat? Kata Rasul dalam hadisnya, orang kufur nikmat cirinya dua. Apa? Yang pertama adalah orang yang kufur nikmat itu adalah satu, menutup-nutupi yang memberi nikmat. Nutup-nutup yang beri nikmat. Contohnya, Pak, Bapak punya uang begitu banyak, rezekinya kok begitu melimpah. Dari mana sih Pak? Nah, dia langsung jawabnya apa? Saya kan banting tulang, peras keringat, kadang-kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pulang aja malam, tepok-tepok, saya gak balik demi nyari ini. Nah, itu orang yang jawabannya seperti itu, kata hadis tadi apa tuh? Itu dia sitru nikmatil mun'im, menutup-nutupi yang beri nikmat. Berarti dia terkategori kufur nikmat. Masya Allah. Jadi sekali lagi kalau kita sudah mengatakan dari mana banyak banget, gua kan kerja, itu ngomong begitu aja kan hadis tadi apa? Sitru nikmatil mun'im, dia udah nutup-nutupi yang beri nikmat. Siapa yang beri nikmat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mau jujur, walaupun kita cari banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kadang netesin air mata kita nyari rezeki. Kalau Allah belum kasih gak dapat gitu. Jujur aja. Tapi kadang-kadang kalau Allah kasih gak kerjaan berat pun tiba-tiba datang tuh rezeki. Itu makanya kalau ditanya orang yang syukur nikmat bagaimana? Pak, kok rezekinya banyak banget, dari mana? Alhamdulillah, ini pemberian Allah tuh. Jadi Allah diduluin. Jadi ciri orang syukur nikmat itu ketika ditanya, ibu-ibu enak banget ya, udah umroh berkali-kali, iya semuanya anugerah Allah. Tuh cakep jawabannya. Jawaban gua kan jualan, kadang-kadang gua kagak tidur. Nah, misalnya begitu, itu berarti kata hadis tadi apa? Sitru nikmatil mun'im, dia nutup-nutupi yang memberi nikmat. Au mukhalafatil mun'im. Yang kedua, ciri orang kufur nikmat itu yang kedua adalah atau nutup-nutup atau menggunakan nikmat tidak sesuai dengan yang memberi nikmat. Jadi tadi satu menutupi yang memberi nikmat, yang kedua menggunakan nikmat tidak sesuai dengan yang maunya yang memberi nikmat. Contohnya tiap bulan kita dikasih rezeki sama Allah, harusnya rezeki itu untuk mencukupi kehidupan rumah tangga kita,
mencukupi kehidupan anak-anak kita, istri kita, halal kan tuh? Karena rezekinya halal, gunakan yang halal-halal. Ada sedikit 2,5%-nya zakatin, ada sedikit buat sisihin, buat sedekah anak yatim atau masjid bagi perlu karpetnya sisihin. Nah misalnya begitu. Itu berarti kita syukur nikmat. Tapi kalau kita dapat rezeki halal dari Allah, tahu-tahu mukhalafatin, kita melanggar, menggunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah, maka dia termasuk kufur nikmat. Habis dagang, untung, dagangannya untungnya kan halal. Ternyata dia gunakannya bukan untuk ibadah, bukan untuk kebaikan. Dia malah jalan-jalan. Pas tengah malam gerimis, dia ketok itu warung remeng-remeng, tuh warung karaokean, ketok-ketok. Udah gitu untuk membenarkan kelakuan dia, ngetok-ngetoknya pakai assalamualaikum lagi. Tok 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 assalamualaikum. Dibuka tuh oleh yang rambutnya riak. Waalaikumsalam katanya tuh. Itu uang halal digunakan ke situ, kata agama dia udah kufur nikmat tuh. Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya dua kriteria orang kufur nikmat: nutupin yang memberi nikmat, yang kedua menggunakan nikmat tidak sesuai dengan maunya yang memberi nikmat, yaitu Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua digolongkan orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat kita ditambah terus. Padahal syukur ini merupakan perbuatan orang-orang yang ahli ibadah. Syukur ini merupakan perbuatan para salafus saleh yang dilakukan oleh para nabi, para anbiya, para mursalin, termasuk orang-orang tua kita terdahulu. Kalau kita mau ingat pesan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat yang dekat dengan Rasul. Dalam riwayat beliau itu suka tidur di masjidnya Rasul. Tiap hari lah ketemu Rasul. Makanya banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Suatu ketika Rasul pernah nasihati Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku tunjukkan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat? Hendaklah kamu membaca doa setiap kali sholat minimal 3 kali kamu baca doa ini. Mau ya Rasul? Apa itu? Bacalah doa ini, kata Rasulullah. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang selalu mengingatmu. Ini doanya. Yang kedua, wa syukrika. Jadikanlah aku sebagai orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Yang ketiga adalah wa husni ibadah. Dan jadikanlah aku sebagai hamba yang setiap saat selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Jika doa ini dan kelakuan ini kamu lakukan setiap saat, maka kamu jadi orang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Masya Allah. Ini amalkan pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Pakai habis sholat kita baca Allahumma ini ada zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Minta kepada Allah agar kita orang selalu ingat. Kedua, orang yang selalu bersyukur. Yang ketiga adalah orang yang selalu berbaiki ibadah kita. Itu masuk semua. Makanya ahli syukur itu ahli yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kok jadi pada bengong begini? Serius ya Pak, Masya Allah. Ya serius, tenang aja, santai kita nanya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, syukur ini perbuatan yang luar biasa. Kita selalu ingat kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Berarti tauhid kita terjaga. Bapak-bapak ini hadir seperti ini walaupun setengah jam ya, walaupun misalkan 45 menit, ini rasanya hati ini tenang karena kita ingat terus sama Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Kalau orang yang nggak punya rasa ingat sama Allah, mana mau hadir seperti itu? Yakinlah. Udah jaga jam berapa udah bangun, apalagi kalau subuhnya 4.00 berapa gitu.
407 apa 408 sekarang, masya Allah. Kalau nggak ada iman di sini, ingat sama Allah, mungkin kita bisa hadir ke sini. Makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu, di sini ada orang-orang yang terpilih, nggak sembarangan hadir di sini, nggak perlu perjuangan ini. Makanya datang dari rumah itu ya ke sini tuh kalau nggak ada perjuangan tadi di sini nih nggak main-main. Karena kita yakin dan tahu betapa besarnya. Kan kata hadis katanya kalau kamu tahu manfaatnya hadir di masjid subuh-subuh, kamu akan jabani walaupun merangkak-rangkak katanya. Karena apa faedahnya besar sekali hadir di majelis ilmu seperti ini, apalagi sholat subuh tadi. Subhanallah, bersyukur kita Pak Ibu. Apalagi setengah 4 tadi tuh, sedang-sedangnya mata kenceng-kencengnya tutup. Ya enggak, alarm bunyi itu. Katanya ntar dulu dah. Makanya sahabat Rasul ya pernah bertemu dengan setan. Setan itu berkata katanya, saya akan halangi semua makhluk Allah yang beriman. Apa senjatanya? Saya minimal punya senjata 3. Apa yang pertama? Saya senjatanya yang pertama adalah pasir katanya. Pasir. Maksudnya gimana? Pasir itu saya gunakan ketika orang mendengarkan ajaran-ajaran Allah. Makanya segera saya sebar ke pasir. Makanya Bapak Ibu kalau kita lagi dengerin ceramah nih, baru 15 menit aja mata rasanya udah sayup gitu ya. Itu kayaknya setannya. Pasir setan udah mulai kena. Saya pernah ceramah, ibu-ibu di pojok itu manggut-manggut begini, kata saya kirain saya ngerti omongan saya. Gak tau putus itu. Tapi ibu-ibu di sini enggak, ini matanya seger-seger, insya Allah. Yang kedua kata setan, saya punya senjatanya apa? Kipas. Kipas gimana? Pas subuh, as-sholatu khairum minan naum. Begitu azan di masjid, sholat itu lebih baik daripada tidur, ya saya kipasin tuh katanya dia. Akhirnya yang harusnya terselimut dibuang ke bawah malah ditarik lagi. Akhirnya setan bisikin dia, ntar subuh mas tengah kan nggak boleh katanya. Akhirnya kesiangan, itu yang kedua. Yang ketiga paku katanya. Paku bagaimana caranya? Paku itu aku gunakan ketika dia hadir di majelis ilmu, dengkulnya aku corok-corok sama paku. Loh, maksudnya gimana? Iya, silanya tuh baru 15 menit juga akhirnya melonjor semua. Tapi kalau di sini mah gak apa-apa, santai aja kita. Itu mah cerita setan ya. Ketemu sama sahabat Rasul, dia punya senjata begitu. Kita mah ya wajar, apalagi usia udah di atas 50, kadang-kadang gak kuat, saya baru dulu saya buat saya. Jadi begitu godaannya berat. Tapi begitu udah hadir di majelis ilmu, apa faedahnya? Masya Allah. Al-jamaah barokah. Hadirnya Bapak Ibu di majelis ilmu seperti ini akan turun berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Janji Rasul, ketika kita mau hadir, mau guyup, mau silaturahim, ini ada berkah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa sih berkah itu?" Sahabat bertanya, Rasul jawab, berkah itu kata Rasul adalah ziyadatul khair bil istimrar. Adanya tambahan kebaikan terus-menerus dalam diri dia. Itu yang kita cari. Hadir di majelis ilmu setengah jam ada berkah, begitu pulang punya urusan walaupun dijelimet banget, diukur sama dompet gak cukup, tahu-tahu kok beres. Itu berkah namanya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh rahasia kehidupan tuh, kebahagiaan tuh dicari dengan seperti itu. Jadi jangan punya pikiran orang bahagia kalau duitnya banyak, belum tentu. Orang bahagia kalau rumahnya udah mentereng, belum tentu. Orang bahagia kalau pangkatnya udah tinggi, belum tentu. Orang bahagia kalau ganteng terkenal, belum tentu. Bahagia adalah faktornya yang utama, adanya hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena ditambah terus kebaikan sama Allah. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi kok tenang, tapi kok anteng, tapi kok ayem. Kenapa?
mengatakan tadi begitu, orang kalau sudah kaya atau kalau sudah pangkatnya tinggi, hidupnya kayaknya bahagia, belum tentu. Bahkan kalau kita dalam cerita dulu, ingat nggak presiden Brazil namanya Jack Vargas? Itu waktu kampanyenya pengen jadi presiden luar biasa ininya, apa namanya, usahanya. Begitu jadi presiden, hidupnya nggak bahagia. Dengar sejarah apa? Dia nembakin pistolnya sendiri di jantung dia, mati. Kalau pangkat tinggi, jabatan tinggi bisa bahagia, nggak mungkin dia bunuh diri. Kenapa? Ada juga mungkin orang yang terkenal dulu kita kenal, namanya Michael Jackson. Kenal nggak kira-kira? Siapa yang nggak kenal sama Michael Jackson? Bocah sekarang aja tahu sama diskonya dia. Terkenal bener. Apa udah bahagia kata dia kayak dia? Belum tentu. Kita dengar katanya Michael Jackson meninggalnya karena overdosis. Coba. Itu udah orang terkenal. Atau kalau orang udah cantik gitu tuh, ibu nikah gue udah cantik bisa bahagia. Belum tentu. Dulu ingat gak zaman kita kecil nih, ada artis terkenal perempuan cakep namanya Marilyn Monroe. Marilyn Monroe artis terkenal tuh dulu, papan atas. Dengar-dengar katanya cerita jidatnya dia bening banget, percis kayak jidatnya apa gitu lah, cantik pokoknya. Jidatnya licin, bening, hidungnya aja katanya bangir, pipinya aja pantas banget katanya, percis kayak Pak Pauli Loyang. Kayak model apa gitu. Bibirnya bagus, percis kayak merah pecah delima. Masya Allah, bibir merah pecah delima. Dagunya indah kayak sarang tawon. Itu orang kalau udah cantik begitu apa bahagia? Belum tentu. Dulu ada artis papan atas cantik, meninggal dunia katanya dia mengurung diri di satu pulau. Karena dia mungkin broken hatinya. Disitulah dia meninggal dunianya karena mengurung diri. Apa? Atau kita dengar katanya informasinya juga overdosis juga katanya. Itu coba. Jadi pangkat tinggi, jabatan tinggi, ya terus juga terkenal, tidak jaminan. Makanya ingin bahagia hakiki tadi yang 3 ini kita kerjakan. Pesan Rasul langsung kepada sahabat. Ingat terus kepada Allah. Bersyukur terus akan nikmat Allah. Perbaiki terus nilai ibadah kita kepada Allah. Insya Allah kita menjadi orang yang dibahagiakan dunia dan disentosakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini resepnya kehidupan kita. Kita sekarang jangan kita terpedaya sama orang-orang yang misalnya ibadahnya begitu-begitu aja, tapi kok bahagia, tapi kok kaya. Jangan kita terpedaya. Sekarang ini Bu, orang yang amalnya banyak dengan yang amalnya sedikit nyaris nggak kelihatan. Kelihatan nggak orang yang amalnya banyak, yang amalnya sedikit? Nggak kelihatan. Orang yang dosanya banyak, sama yang dosanya sedikit, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak bedanya kita main baterai di siang-siang. Kalau orang Jawa namanya baterai itu sentolok. Ya Pak ya, saya waktu di Jombang pakai saya tuh bocor deh, awan-awan waktu nganggur sentolok jadi. Sentolok itu apa artinya? Center. Kalau kita di sini center. Itu center kita main-main siang-siang, kira-kira ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaatnya. Bahkan dikatain gendeng kita, gendeng ibu, mainin center siang-siang. Tapi center itu betapa manfaatnya kalau gelap sudah menjelang. Kalau malam datang, apalagi mati lampu, Masya Allah, betapa kita butuhnya center tersebut. Enggak bedanya amal kita. Sekarang mungkin biasa-biasa saja nih, yang hadir di masjid, yang sering getol ke masjid, sama yang nggak getol ke masjid sama aja tuh. Orang yang amalnya banyak, sama amalnya sedikit sama aja tuh. Orang yang dosanya banyak, sama yang dosa sedikit nggak kelihatan tuh. Tapi ada saatnya nanti di mana amal diperlihatkan, di mana dosa dibalas dalam pengadilan Rabbul Izzati Azza wa Jalla.
kita belum sempat taubat, masya Allah, kita harus segera. Ya sekarang itu yang beda, yang kita kelihatan jelas, bukan orang yang amalnya banyak, sama yang amalnya sedikit. Yang kelihatan sekarang orang yang duitnya banyak, sama yang duitnya sedikit, baru kelihatan sekarang nih. Jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya aja udah beda. Coba lihat Bapak, orang yang duitnya banyak, sama yang duitnya sedikit, ini jangankan gaya hidupnya, jalannya aja. Kata orang Bogor, ngigiknya aja beda. Tuh, ngigik itu apa ya? Gedingnya lah gitu, orang Betawi bilang. Langkahnya aja prok, kencang betul, percis kayak tentara baris. Itu orang yang banyak duit. Ditanya gagah banget tuh, ngapain sih? Habis nerima duit tuh. Orang yang duitnya banyak tuh kelihatan dari langkahnya. Apalagi kalau orang yang duitnya sedikit, kelihatan gak gaya hidupnya? Kelihatan. Jangankan gaya hidupnya, gaya jalannya itu kelihatan. Udah jalannya lemes, nunduk dulu, mukanya pucet, muter, kadang-kadang demam kelihatannya. Lu lemes amat ngapain? Iya nih, lagi gak ada duit bisa. Masya Allah tuh. Itu karena godaan. Makanya kita jangan berdaya, jangan terpedaya sekarang kita. Tetap investasikan terus amal kita. Tetap investasikan terus. Sehingga apa? Syukur kita terjaga. Orang kalau nggak pernah bersyukur, bukan hanya tidak ditambah nikmat kata para ulama. Hanya jauh. Orang kalau nggak pernah bersyukur, bukan hanya nggak ditambah nikmat, tapi dia akan dapat 3 kejelekan dalam hidupnya. Hati-hati, masya Allah. Apa yang pertama? Orang yang kalau nggak pernah bersyukur, kata Imam Ali, ia akan merasakan puyeng sepanjang masa. Masya Allah. Ada nggak orang yang begini kira-kira? Banyak. Puyeng sepanjang masa. Padahal duitnya banyak. Padahal rumahnya mentereng. Padahal jabatannya menjibun di mana-mana. Tapi kalau yang ada puyeng. Kadang-kadang kita temuin tuh orang ya, turun dari mobil yang bagus banget, modelnya kita yang udah lumayan lah, Pajero Sport lah. Pakai mau Pajero Sport, joknya masih diplastikin. Kemudian dia turun dari mobil, pakaiannya necis betul. Pakaiannya aja mereknya nggak tanggung-tanggung. Dulu zaman kita muda apa, ada baju yang bagus mereknya apa? Krokodil. Merek krokodil dulu kan, itu kalau kita setrika bisa lancip kayak ujung silet. Itu keren lah orang kalau dulu pakai kayak begitu. Pakai celananya mereknya juga lumayan tuh. Dulu zaman kita kecil merek Benetton, model lepis begitu. Turun ke bawah dia pakai sepatu bagus, necis, mereknya Bailey Beltoni. Zaman dulu udah bagus tuh Pak ya, zaman kita muda ya. Turun dari mobil, pakaiannya bintik betul. Selamat sama kita. Gimana kabarnya Pak? Puyeng gua katanya. Masya Allah. Puyeng katanya itu. Gimana saya? Dia aja kayak begitu pusing. Nah itulah. Orang kalau kurang syukur akan merasakan pusing sepanjang masa. Nauzubillah. Makanya hindari Bapak Ibu kurang rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, dia akan merasakan sibuk sepanjang masa. Sibuk terus. Maksudnya sibuk bagaimana? Kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menambah keilmuan dia kayaknya nggak sempat. Kesempatan untuk menambahkan investasi amal dia kayaknya nggak sempat. Yang ada sibuk terus. Kok malam nggak hadir ya, ada pengajian di rumah ini, sibuk. Kok subuhan kemarin minggu ketiga nggak hadir ke majelis ilmu, sibuk. Nah itu. Kok kemarin kondangan diundang sama tetangga nggak hadir, malu sibuk. Nah, orang kalau kurang syukur tuh balasannya begitu, sibuk sepanjang masa, pusing sepanjang masa. Tuh. Yang ketiga kata Imam Ali, orang kalau kurang syukur kepada Allah, dia akan selalu banyak menghayal. Tuh. Coba ya, gua dapat itu, gua nggak begini itu. Nah, akhirnya tiap hari ngitungin jikalau umpamanya andai kata. Masya Allah, jangan sampai kita terjangkit 3 penyakit ini. Pusing terus,
sibuk terus, menghayal yang gak pasti karena lantaran tadi kurang rasa syukur nikmat kepada Allah. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu ke tempat ini perwujudan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat yang diberikan Allah. Sehingga kita dihindarkan rasa pusing dalam kehidupan, rasa sibuk yang gak karuan, dan mudah-mudahan dijauhkan dari hayalan-hayalan yang tidak pasti. Karena kita hidup ini kan semua ada batasnya. Apakah kita hidup ini hanya dunia saja melulu yang kita cari? Tidak perlu hal seperti itu yang harus kita lakukan. Kita ini harus dua-duanya, hidup ini diseimbangkan, dunia dan akhirat harus kita siapkan. Sekarang bagian di dunia ya kita hidup usaha harus. Nanti besok akhirat akan datang, kita harus persiapkan. Kita ingat makalah para ulama dulu, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Itu hidup begitu prinsipnya. Apa kata para ulama? Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Tuh. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Jadi kita hidup ini karena perlu kerja yang serius untuk cari nafkah kehidupan dunia. Iya, karena seolah-olah kita akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qodan. Dan amallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi kalau kita ibadah juga yang serius. Jadi kita harus punya prinsip, besok kita mati mau bawa apa kita. Loh. Jadi seperti ini Pak, hidup kita harus seimbang. Jangan dunia melulu, jangan juga akhirat melulu. Dua-duanya penting. Rasulullah perintahkan begitu seiring dengan Allah yang beliau sampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran jelas, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, cari anugerah Allah untuk akhirat, tapi jangan lupa juga nasibmu di dunia. Kenapa seimbang jadinya? Apakah kita ini nanti begitu meninggal dunia tidak ada kehidupan setelah hidup ini? Jangan keliru Bapak Ibu. Kita orang beriman wajib mempercayai adanya alam gaib dan ada yang percaya juga alam syahadah. Alam gaib, alam yang gak kelihatan sama panca indera. Alam syahadah, alam yang nampak dengan panca indera. Ini dua-duanya nih akan terjadi. Kita orang beriman percaya gak sama yang gaib? Percaya, karena yakin. Ciri orang beriman ada 5 yang Allah nyatakan di awal-awal surat Al-Baqarah. Apa? Alladzina yu'minuna bil gaib. Ciri orang beriman yaitu salah satunya dari 5 itu adalah mempercayai adanya yang gaib. Apa yang gaib? Kehidupan setelah mati, adanya siksa kubur, gaib. Ada yang berbangkit dari kubur, gaib, namanya ba'ats. Ada yang namanya mahsyar, setelah kita meninggal dunia dikumpulkan di satu padang yang amat sangat tandus, namanya mahsyar. Bahkan dalam cerita di mahsyar itu kata Rasul, mereka berkumpul tanpa alas kaki, tanpa berbaju. Ketika Rasul sampaikan ini ke sahabat, ya Rasul, apakah kalau mereka tidak beralas kaki, tidak berbaju, apa tidak saling lirik satu sama lain? Kata Rasul, saat itu udah gak ada waktu untuk saling lirik. Mereka sibuk semua menghadapi Allah. Masya Allah. Nanti kumpul di mahsyar katanya begitu, tanpa alas kaki, gak pakai sendal, tanpa selai baju pun, telanjang semua. Yang konon matahari di mahsyar itu teriknya bagaikan apa namanya, matahari di atas kepala kita. Jadi menyengat sekali di mahsyar itu matahari. Setelah itu kita akan menghadapi yang namanya sirat. Sirat itu artinya jembatan yang amat sangat kecil. Yang konon kata riwayat jembatan itu kecilnya bagaikan rambut di belah 7. Mereka bisa nyebrang berdasarkan amal-amalnya di dunia. Masya Allah. Ada yang baru nyebrang di pinggir udah jatuh. Ada yang udah di tengah-tengah jatuh. Ada juga katanya yang
nyebrangnya melesat kayak kilat. Masya Allah. Semua kaget. Ada yang nanya, itu siapa? Dijawab, itu kan katanya jamaah sholat subuh Masjid Darussalam. Alhamdulillahirobbil alamin. Karena itu nanti berdasarkan amal kita. Setelah itu kita akan menghadapi namanya mizan. Mizan itu apa? Neraca timbangan amal baik kita dan buruk kita ditimbang di situ. Kemudian kita akan menempuh dua pintu, surga atau neraka. Bagian kita bergantung amal-amal kita. Masya Allah. Akan hidup akhirat seperti itu. Jadi kalau kita nggak yakin sama akhirat, nggak mungkin kita hadir seperti itu. Karena kita yakin setelah mati ada kehidupan yang hakiki. Orang yang amalnya banyak, amalnya baik di akhirat, jangankan di akhirat, setelah hari kiamat, di alam kubur saja Pak, amalan-amalan kita situ sudah berfungsi. Kan kata Rasul, yutba'ul janazah salasah, diantarkan jenazah itu 3 perkara. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Wa ithnani yarji, yang 2 balik Pak. Setelah ngantar ke kubur itu 3 kelompok tadi, yang 2 balik. Siapa yang balik? Keluarganya. Istrinya yang tadinya nangis-nangis sebelum suaminya meninggal, bininya ngomong, Pak, mama mah pokoknya cinta mati sama papa. Begitu suaminya meninggal, kurelakan dikau pergi Pak. Udah. Nangis nggak? Nangis tuh, istri nangis sejadi-jadinya. Kalau suami kira-kira tinggal istri nangis nggak Pak? Oh enggak, nggak bisa bilang, tetap nangis Pak. Istri tinggal suami nangis. Kalau suami tinggal bini nangis nggak? Nangis, ilu. Kata orang Betawi, cuma kalau suami nangisnya beda. Yang satu keluar air mata, yang satu merem. Gitu katanya. Katanya, itu mah katanya. Ya. Itu mah cuma intermezzo. Ya nangis lah. Ya namanya kita manusiawi ya. Bahkan seorang suami itu kalau istrinya meninggal, sedihnya itu harus berlama-lama katanya. Karena istri itu jasanya luar biasa. Karena kita bisa begini karena istri kita tuh. Jadi makanya berbela-sungkawanya seorang suami itu kepada istri harus luar biasa. Rasulullah itu sedihnya itu bertahun-tahun sama ditinggal meninggal Khadijah. Makanya sunnahnya begitu. Seorang suami itu sedihnya berlama-lama, berbela-sungkanya lama-lama. Kita kira begitu banyak kayak begitu. Ada yang bilang katanya, Pak Ustaz, suami saya menjangankan saya nanti meninggal, saya masih hidup udah bertakar berpikir katanya. Jadi seorang suami itu harus begitu, katanya. Sedihnya harus luar biasa, berbela-sungkawanya kepada istri. Karena istri itu, masya Allah, sumbangsihnya kepada suami luar biasa. Yang 2 balik Pak, sampai balik istri, anak balik tuh, yang nangis-nangis tadi. Yang kedua apalah? Yang kedua siapa? Hartanya. Apa yang balik? Mobil, Fortunernya balik, Pajero-nya balik, ya. Alphardnya balik, sampai payungnya juga balik. Tuh payung balik. Jangankan payung, tikar yang dipakai ngumpul juga balik katanya. Balik semua. Payapko wahid, yang tetap sama orang jenazah itu wahid. Siapa? Amalnya. Nih kayak amal-amal Bapak Ibu semua ini nanti yang tetap mengikuti kita. Bahkan kata hadis 3 langkah keluarga yang meninggalkan kubur itu pulang, itu jenazah udah dengar tuh langkah terakhirnya terang. Bahkan setelah itu datanglah malaikat munkar nakir bertanya, man rabbuka, ma imamuka, ma kitabuka, dan lainnya. Jawab bisa enggak? Bergantung jawabannya itu kehidupan amal-amal kita. Kalau ternyata yang meninggal dunia ahli syukur, ahli ibadah, ahli memperbaiki kepada Allah ibadahnya dan ingat kepada Allah, kata malaikat, naum matar narus. Kamu karena banyak amalnya
malaikat, sekarang kamu silakan di alam kubur ini naum matal arus, tidurlah kamu bagaikan tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Bapak-bapak ingat nggak pengantin baru tidurnya kayak apa? Morok. Pengantin baru itu tidurnya itu nggak berasa, tahu-tahu pagi gitu, maksudnya nggak kerasa. Tahu pagi suaminya ngomong, neng lagi malam enak banget ya, tuh nggak berasa katanya, tahu-tahu pagi. Kita tuh nanti kalau amalnya banyak, tidur di alam kubur kata malaikat kayak tidur yang pengantin baru. Masya Allah. Bahkan amal-amal bapak ibu nih, kalau laki-laki kata hadis, dia amalnya akan menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik gak turunan. Masya Allah. Hadis itu akan mengatakan bahwa orang yang didatangi perempuan cantik, dia sampai terperanjat mengatakan, man anti lam aro fi dunya ajmal minki. Siapa kamu? Saya belum pernah melihat perempuan cantik macam engkau. Apa jawaban dia nih? Ana amaluka saleh. Saya amal solehku yang dulu di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tempat gelap sempit ditemani perempuan cakep, kayak apa rasanya, Pak? Itu kalau amalnya banyak. Ibu-ibu bagaimana kalau menikah? Sama. Ibu-ibu amalnya banyak, ahli ibadah, dia akan didatangi. Amalnya itu berupa seorang bidadara tampan yang saking tampannya dia punya mata yang kelap-kelip kayak bola begal, nggak kedip-kedip. Sampai begitu amal-amal kita. Dia nanya, siapa kamu? Saya amal soleh. Masya Allah. Inilah ya kehidupan yang tidak akan pernah menipu akhirat itu. Karena kata Allah, wadal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat adalah sebaik-baiknya kehidupan yang mengekalkan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ini orang yang bisa bijaksana dalam kehidupan dunia. Kita berhidup mencukupi dunia kita, juga kita tidak lupa mencukupi bekal akhirat kita. Mudah-mudahan di dunia kita selamat, di akhirat kita bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kita doa langsung. Nah itu mari sama-sama sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita bermunajat dengan kembali awali dengan membaca sholawat. Sholawat satu kali saja kita baca sholawat, yaitu yang tadi sholawat burdah. Kita baca sekali lagi satu bait sekali-sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim da'iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli abdin minal aqwali muhtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allah yang mahmud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kehadiran atas izin dan ridho pagi ini. Kau ringankan langkah kami menuju majlis ilmu di Masjid Nurul Salam. Semoga langkah kami ke tempat ini menjadi langkah yang dapat mengampunkan dosa-dosa kesalahan kami, dan menjadi langkah yang bisa mengangkat derajat kami, dan menjadi langkah yang nantinya kami dimudahkan menerima syafaat dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ampunkan dosa kesalahan kami ya Allah. Ampunkan dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Curahkan kasih sayang-Mu kepada beliau semua, sebagaimana beliau mencurahkan kasih sayangnya kepada kami ya Allah.
Dan kami yang masih hidup ini jadikan golongan orang saleh dan soleha. Dan ketika ajal menjemput kami nanti, izinkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hindarkan kami dari penyakit, mara bahaya, virus corona ya Allah. Karena Kau zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.